Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang menjelang sore hari teman-teman, saya sedang berada di lahan porang yang ketiga, karena saya sudah lama tidak melihat bagaimana persiapan lahan yang ada di lahan porang yang ketiga ini teman-teman. Setelah kemarin kita melihat bagaimana persiapan lahan porang dalam menghadapi masa tanam porang di tahun ini, di musim ini, pada lahan yang ke-1 dan yang kedua, maka pada siang menjelang sore hari ini saya menyempatkan diri untuk melihat bagaimana persiapan dan keadaan lahan porang yang ada di lahan yang ketiga ini teman-teman ya. Sebelumnya perlu diketahui sama teman-teman bahwa pada tahun kemarin, pada musim kemarin, alhamdulillah ya, dari lahan porang yang ketiga ini sudah kita gali, sudah kita panen porangnya, dengan hasil kurang lebih kita mendapatkan 6 ton lebih lah ya, 6 ton lebih dari luas lahan sekitar 2.500 meter persegi atau di kisaran 10 kotak gitu ya teman-teman ya. Itu ya memang tidak sesuai ya dengan harapan kita ya. Cuman sebagaimana yang sering saya bilang bahwa di lahan yang ke-1 itu tanahnya kan tanah liat putih ya, tanah liat putih, dan juga porangnya kena dorman muda. Akhirnya pada musim kemarin kita hanya mendapatkan porang ya sejumlah 6 ton lebih gitu ya. Apabila di lahan yang ke-1 kita mendapatkan panen porang sebanyak 3 ton 2 kintalan ya, dengan luas lahan 1000 meter persegi atau 4 kotak, dan di lahan yang kedua kita mendapatkan panen porang itu sebanyak 15 ton 1 kintal 80 kilo kurang lebih ya, di posisi luas lahan 3000 meter persegi atau 12 kotak. Dan di lahan yang ketiga ini di musim kemarin kita mendapatkan hasil sekitar 6 ton ya lebih, di posisi lahan kurang lebih 2.500 meter persegi teman-teman ya. Jadi alhamdulillah pada musim panen kemarin, alhamdulillah porang yang dihasilkan gitu ya, porang yang dihasilkan dari musim kemarin, kita mendapatkan panen porang itu kurang lebih 24 ton 5 kintal teman-teman ya, 24 ton 5 kintal ya, dari luas lahan sekitar 26 kotak kalau orang Banten bilang, atau di kisaran luas 6.500 meter persegi teman-teman. Alhamdulillah ya, ya walaupun tidak belum sesuai dengan modal yang kita keluarkan, tapi minimal kita ada buat tanam lagi teman-teman ya di musim kali ini. Jadi minimal kita punya modal untuk menanam lagi pada musim kali ini. Tapi jujur pendapatan kita termasuk wah teman-teman ya, untuk ukuran musim kemarin yang kena dorman muda ya, dengan kena dorman muda, karena mungkin hasil segitu itu adalah jerih payah dari teman-teman yang ada di kebun ya, perawatannya sangat ekstra gitu teman-teman ya. Saya syukuri, syukur alhamdulillah kita mendapatkan hasil di kisaran 24 ton setengah ya. Untuk harga ya biasa naik turun lah ya, ya minimal walaupun kecil saya bilang
kemakan gitu kan, daripada kita mengharapkan yang besar tapi tidak sama sekali gitu kan. Itu ya informasi tahun kemarin bagaimana kita menghasilkan porang pada musim kemarin teman-teman ya. Selain itu juga cuaca masih panas teman-teman ya, sebagaimana saya sampaikan pada lahan yang kedua. Ketika kita melihat lahan yang kedua, jadi pas kita melihat di lahan yang ketiga juga posisi cuaca masih panas, jadi baru hujan 2 kali teman-teman ya, baru hujan 2 kali. Jadi belum bisa dilanjutkan untuk menggarap atau menanam porang ya. Jadi kita harus menunggu hujan lagi ya, karena cuacanya masih panas. Cuman untuk lahan yang ketiga, alhamdulillah ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi alhamdulillah di lahan porang yang ketiga pun kita sudah mempersiapkan lahannya, sudah mempersiapkan lahannya untuk ditanami pada musim tanam kali ini teman-teman. Ini kita sudah persiapkan, dan juga kemarin di sini pohonnya masih banyak teman-teman ya. Cuma sudah kita tebang ya, sudah kita tebang sebagian ya, untuk meminimalisir ya, untuk supaya jangan terlalu banyak pohonnya gitu teman-teman ya. Jadi kayu-kayunya sudah kita tebang. Ini kayu-kayunya yang sudah kita gali, yang sudah kita tuang teman-teman ya. Ini hasilnya, hasil kemarin ya. Ini tunggu-tunggunya juga sudah digali teman-teman ya, dari lahan yang ketiga, dari lahan yang porang yang ketiga. Ini sudah kita persiapkan lagi ya. Ini seperti ini, tunggul-tunggul akar-akar kayu ya, tunggul-tunggul kayu ini teman-teman ya. Dan ini sama teman kita juga dipakai buat bahan, ini dipakai tihang ya, ini buat tihang sama teman kita. Jadi alhamdulillah di lahan porang yang ketiga pun kita sudah siap ya, sudah siap teman-teman, tinggal nunggu hujan. Selain itu juga bahwa untuk lahan porang yang ketiga ini kita ada penambahan lahan teman-teman ya, ada penambahan lahan, karena kalau musim kemarin sebagian lahannya itu digunakan untuk semaian teman-teman ya, tapi rencananya untuk musim tanam kali ini lahan bekas semaian itu akan kita tanami untuk pembesaran teman-teman, akan kita gunakan untuk pembesaran. Jadi luas lahan yang ada di lokasi yang ketiga, di lahan yang ketiga sekarang itu bertambah dari 10 kotak ya, atau 2.500 meter persegi, ada tambahan di kisaran 1.000 meter persegi atau 4 kotak gitu teman-teman ya. Jadi akhirnya luas lahan yang ada di lahan yang ketiga itu sekarang berjumlah sekitar 14 kotak atau 3.500 meter persegi teman-teman ini ya. Nah ini alhamdulillah, ini rencananya akan kita buat untuk pembesaran juga ya. Jadi pembesaran itu akhirnya kita gunakan 3 lahan. Lahan yang ke-1 sebagaimana yang saya bilang kemarin, dari awalnya hanya 1.000 meter persegi atau 4 kotak, ada penambahan 2.000 meter persegi ya, atau 8 kotak. Jadi lahan yang ke-1 akhirnya kita punya di kisaran 12 meter persegi ya, ada 12 kotak ya, 12 kotak atau 3.000 meter persegi gitu teman-teman ya, untuk di lahan yang ke-1. Dan untuk di lahan yang kedua tidak ada penambahan lahan ya, hanya perbaikan lahan. Posisi lahannya masih sama seperti musim kemarin, yaitu di posisi 12 kotak atau 3.000 meter persegi ya, 3.000 meter persegi. Dan sedangkan untuk di lahan yang ketiga ini, dari awalnya hanya 2.500 meter persegi atau
10 kotak ada penambahan lahan bekas tanam semaian ya, kita gunakan pembesaran. Jadi di lahan yang ketiga ada penambahan lahan 4 kotak atau 1000 meter persegi. Totalnya di lahan yang ketiga di kisaran 3.500 meter persegi atau 14 kotak teman-teman ya. Jadi secara keseluruhan untuk masa tanam tahun ini lahan yang kita gunakan ada di kisaran 32 kotak atau di kisaran 9.012 kota, 20 30 14 tambah 28 berarti 32 ya, 32 kotak berarti di posisi 9.000 meter persegi kurang lebih teman-teman ya, 9.000 meter persegi kurang lebih yang kita gunakan untuk masa tanam di tahun ini ya, untuk kita tanami porang gitu. Selain itu juga karena sebagaimana yang saya sampaikan pada masa-masa yang lalu bahwa lahan porang kita yang ada di lahan yang ketiga ini perlu penanganan yang ekstra teman-teman ya, karena karakter tanahnya itu tanah liat putih ya, tanah liat putih, sehingga kita perlu menangani secara ekstra agar tanahnya lebih gembur dan lebih hitam gitu teman-teman ya, agar nantinya hasilnya bagus lumayan ya. Makanya untuk persiapan di masa tanam kali ini kita persiapkan juga pupuk sebagai pupuk dasar. Sebagaimana yang saya bilang bahwa kita pernah ngambil jangko sawit ya, pupuk sawit untuk dijadikan pupuk dasar ya, sebanyak 150 karung, dan yang 100 karungnya akan digunakan sebagai pupuk dasar di lahan yang ketiga ini teman-teman. Ini jangko sawit teman-teman ya, ini jangko sawit sebanyak 100 karung ya, sebanyak 100 karung yang akan kita persiapkan sebagai pupuk dasar di lahan yang ketiga, karena lahannya, tanahnya perlu penanganan yang sangat ekstra. Akhirnya jangko sawit itu sebanyak 100 karung kita pakai di lahan yang ketiga. Selain itu juga, selain jangko sawit sebanyak 100 karung ya, kita juga punya pupuk ya lain, yaitu jerami sama kotoran kambing teman-teman ya. Ini juga kita persiapkan ya untuk menambah jangko sawit sebanyak 100 karung. Ini kita tambah, ini sudah difermentasi ya, sudah dibuat kompos. Ini kita tinggal aplikasikan saja. Jadi untuk pupuk dasar di lahan yang ketiga, karena tanahnya perlu penanganan yang ekstra, kita sudah persiapkan pupuk dari bahan jerami dan kotoran kambing serta jangko sawit sebanyak 100 karung untuk dijadikan pupuk dasar gitu teman-teman ya, untuk dijadikan pupuk dasar di lahan yang ketiga ini. Alhamdulillah ya, alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah kita sudah persiapkan dengan matang. Mudah-mudahan dengan penanganan yang lebih ini ya, hasilnya nanti di lahan yang ketiga akan terdongkrak ya, akan naik daripada tahun kemarin. Kalau tahun kemarin, musim kemarin kita hanya mendapatkan umbi porang sebanyak 6 ton lebih ya, 6 ton lebih. Mudah-mudahan dengan penanganan yang khusus hasilnya akan lebih meningkat gitu teman-teman ya, hasilnya akan lebih meningkat. Ini alhamdulillah. Dan sama seperti lahan yang lain juga nantinya perlakuannya sama. Jadi setelah kita siap ya lahannya, maka awalnya akan kita
semprot dulu dengan Roundup ya, dengan Roundup untuk menghilangkan rumputnya. Setelah selesai disemprot Roundup, kita semprot kembali dengan Puradan ya, untuk mengantisipasi hama jamur, hanya penyakit yang ada di bawah tanah. Setelah kita semprot dengan Puradan, kita lanjutkan dengan pengapuran. Jadi insya Allah juga akan kita kapur juga. Kita sudah persiapkan kapurnya ya. Nanti setelah dikapur baru dikasih pupuk dasar ya, dikasih pupuk dasar ini. Baru disebar pupuk dasarnya. Setelah disebar pupuk dasar baru kita bikin gulutan gitu teman-teman ya, baru kita buat gulutannya gitu. Ini jadi mungkin ini teman-teman ya, aktivitas kita di siang menjelang sore hari ya, dalam rangka melihat bagaimana persiapan kita pada musim tanam porang tahun ini yang ada di lahan yang ketiga ini teman-teman ya. Di lahan yang ketiga ini aktivitas kita pada saat ini. Mudah-mudahan proses penanaman porang di lahan yang ketiga pada musim kali ini berjalan lancar dan hasilnya sesuai harapan gitu teman-teman ya. Ini dulu teman-teman aktivitas kita pada saat ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan untuk mengikuti aktivitas kita dalam rangka melihat persiapan tanaman porang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.